ini edisi lagi libur karena apa ya, work to home, maksudnya kerja di rumah. Jadi saya mau bikin tutorial gimana sih caranya bikin tiang tehyang atau kongahyang. Nah, ini edisi ukuran ya, karena banyak beberapa teman-teman keren bikinnya, udah keren-keren, cuman kadang-kadang nggak tahu presisinya. Recommended, saya sih banyak belajar dulu sama Bang Pranaditya. Dia ngebilangin dari ukuran jarak batok ke tiang, terus triplek yang digunakan harus gimana, kayunya juga ukuran dari senar 1 senar 2 itu ada ukurannya. Nah, kebetulan kita punya ciri khas ukiran ke almarhum Baba Diman, jadi ada beberapa ukirannya yang mempunyai ciri khas si pembuat. Nah, gimana sih cara pembuatannya? Yuk kita saksikan terus channel Rifki Albani. Tapi jangan lupa ya di like, subscribe, dan share. Oke, thank you. Oke, untuk bahan-bahannya, ini yang pertama peralatannya ada meteran, tentunya kayu bekas nih guys. Kebetulan kamper ini, tebalnya 2 cm. Nah, ini kepanjangannya 65 cm ya. Terus pensil untuk menandai ukuran, cutter sebagai media ukir dan serutnya, dan ini mata bor guys untuk nanti nyambung kepala tehian, gergaji. Terus ada lagi, ini kita pakai sisa kayu nih guys, lebih lebar untuk kepala si tehian, nanti kita sambung prosesnya ini. Nah, yuk kita lihat terus gimana prosesnya. Nah, awal kita ukur kayu dengan lebar 2 cm, karena tebal kayunya 2 cm, berarti kita ukurnya 2 cm juga, yaitu 2 kali 2 jatuhnya ya guys. Ini kita ukur kayunya. Setelah nanti sudah terukur kayunya lebar 2 cm dan tebal 2 cm, maka kita lakukan proses pemotongan kayu. Nah, garis dulu guys, soalnya nih kayunya bekasan, kayaknya sih bekasan bangku ya, jadi ada profilannya agak melengkung, makanya saya harus buang dulu nih lengkungan si kayu ini nih. Kebetulan kayunya kampers ya, kapor ya. Untuk tehyang sih sebenarnya modalnya hanya senar sih ya, senar pancing untuk bol atau gesekan, terus senar gitar untuk nada ya, senar 1 dan senar 2. Untuk kayu sih kita biasanya ya kalau mau produksi massal ya tinggal beli, tapi kalau ini saya masih memanfaatkan limbah, ada kayu kamper kebetulan ya. Nah, ini setelah digaris kayak gini guys, kita lanjut ke proses pemotongan kayu. Kebetulan gak ada mesin jadi alatnya manual. Nah, aduh sorry jatuh. Ya. Nah, ini untuk proses pemotongan hati-hati ya, bahaya, benda tajam soalnya. Kita potong sampai putus guys, sampai sesuai yang kita inginkan, yaitu panjang 65 cm, lebar 2 cm, dan tebal 2 cm ya. Oke nih guys, yuk kita lanjut terus sampai benar-benar putus. Sabar.
Jika sudah, buatlah ukuran pembatas batok ya. Biasanya saya buat ukirannya nih bentar nih. Nah, untuk ukurannya dari jarak senar 2 itu satu sikut. Biasanya kalau saya satu sikut, tapi tergantung sih, soalnya kalau terlalu panjang nanti takutnya dia berat di atas. Nah, ini saya ukur dari senar 2 satu sikut ya. Saya batas kayak gini. Nah, setelah dibatas gini terus saya akan tambahkan ukiran. Nanti kita lihat ukirannya biasa. Karena memang standarnya saya nyontek di punyanya Bang Prana. Nah, setelah jadi kayak gini, tuh ukirannya kayak gini ya, jelaskan ya. Nanti kira-kira aja untuk ukurannya. Kalau ini sih tergantung apa ya, kreativitas Anda. Nah, kalau udah jadi kayak gini nih, kita tinggal proses pengamplasan. Setelah pengamplasan halus, baru kita melakukan pelobangan untuk jalu tehian atau untuk putarannya senar si tehian tersebut. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjut di part 2 ya guys.